Detik-detik saat angin puting beliung menerjang permukiman warga di Nagari Air Dingin, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, terekam kamera warga. Pusaran angin memporak-porandakan atap rumah warga hingga terbang. Satu unit rumah juga ambruk akibat terjangan angin kencang ini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allahu Akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Tercatat ada 10 unit rumah yang mengalami rusak parah. Justru di wilayah selatan terjadi angin puting beliung menimpa Nagari Air Dingin yang mengakibatkan sekitar 10 buah rumah rusak, terutama bagian atapnya, dan satu komplek pasar air dingin. Korban jiwa tidak ada. Tidak ada korban akibat peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Amerika Serikat ingin memindahkan warga Palestina dan mengambil alih Gaza. Israel has targeted aid workers and Doctors Without Borders calls it slaughter. Masquerade all food distribution sites are equipped with cameras using facial recognition. Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong dituntut 7 tahun penjara di kasus dugaan korupsi impor gula. Pondok Pesantren Besuk, Pasuruan, Jawa Timur nyatakan penggunaan sound horeg haram. Halo, selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Diandra Mukni. Kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi. Hari kedua pencarian korban kapal KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di perairan Selat Bali. Tim SAR Pos Jembrana melakukan penyisiran dengan memfokuskan ke arah selatan Pelabuhan Gilimanuk dengan radius 20 mil laut. Proses pencarian korban kapal penumpang KMP Tunu Pratama Jaya yang belum ditemukan terus dilakukan tim SAR gabungan. Tim SAR Pos Jembrana dan Pos Buleleng turut membantu pencarian sejak pagi hari. Pencarian difokuskan ke arah selatan dan timur dari Pelabuhan Gilimanuk. Hal ini dikarenakan sebelumnya arus laut selatan Bali yang bergerak ke arah selatan membuat para korban banyak ditemukan terdampar di areal Pantai Pebuahan, Desa Banyu Biru, dan Pelabuhan Gilimanuk dengan radius 20 mil laut. Sementara itu, jumlah korban hingga saat ini sebanyak 35 orang, di mana korban selamat 29 orang dan 6 orang ditemukan meninggal dunia. Hingga saat ini posisi bangkai kapal belum ditemukan dan diperkirakan tenggelam di dasar laut. Sementara suasana di posko pengaduan Gilimanuk cukup lengang, hanya ada sejumlah petugas gabungan yang terus siaga. Dari Jembrana, Bali, Nyoman Sudika, iNews melaporkan. Pemirsa, TNI mengerahkan kekuatan udara mencari 30 penumpang KMP Tunu Pratama Jaya di perairan Selat Bali. Pesawat udara CN-235 dikerahkan guna memantau dan mencari korban dari udara. Tentara Nasional Indonesia melalui Komando Armada 2 merespon cepat insiden tenggelamnya kapal feri KMP Tunu Pratama Jaya di perairan Selat Bali dengan mengerahkan berbagai unsur laut dan udara. TNI memimpin operasi pencarian dan pertolongan untuk menyelamatkan puluhan penumpang yang tenggelam akibat cuaca buruk. Koarmada 2 menerjunkan kekuatan penuh yang meliputi KRI Teluk Ende, KRI Tongkol, 1 pesawat udara CN-235, 2 unit kapal laut, 1 unit rigid inflatable boat, serta dukungan tim penyelam dan pasukan elit komando pasukan kata.
Sebelumnya, KMP Tunu Pratama Jaya yang mengangkut 53 penumpang, 12 anak buah kapal, dan 22 kendaraan mengalami kecelakaan laut dan tenggelam di perlintasan Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Pelabuhan Gilimanuk, Bali pada Rabu malam. Hingga saat ini, 35 korban kecelakaan laut di Selat Bali tersebut sudah ditemukan, terdiri dari 29 orang ditemukan selamat dan 6 korban meninggal dunia. 29 korban selamat telah diserahkan kepada keluarga. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pencarian korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya masih terus dilakukan. 21 korban selamat dijemput keluarga di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Sebanyak 21 korban KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali tiba di Pelabuhan SDP Ketapang, Banyuwangi. Mereka langsung mendapat penanganan medis di Posko Crisis Center sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Korban selamat yang ditemukan sebanyak 30 orang, 21 diantaranya telah diserahkan pada pihak keluarga yang telah menunggu di Pelabuhan Ketapang. Sementara 7 penumpang diserahkan kepada keluarga di Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali. 6 orang korban meninggal dunia telah diserahkan kepada pihak keluarga di Banyuwangi. Hingga kini, tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian dengan melebarkan area penyisiran. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Keluarga korban tenggelam KMP Tunu Pratama Jaya masih bertahan di Posko Crisis Center di Pelabuhan SDP Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat dini hari. Mereka berharap tim SAR segera menemukan keluarga mereka. Sejumlah keluarga KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali terlihat bertahan di teras ruang tunggu pelabuhan. Teras pelabuhan saat ini diubah menjadi Posko Crisis Center. Beralaskan karpet dan selimut apa adanya, mereka tidur dan menunggu informasi tentang keberadaan serta kondisi anggota keluarga mereka yang hilang. Bisa diketemukan, polisi dia pulang. Karena di situ kan kalau di PP-nya dia sudah absen, tapi kalau di sini kan belum absen, kan dia waktu itu nggak tugas, tapi seluruh ABK suruh ikut kapal situ. Sementara itu data penumpang yang berhasil ditemukan berjumlah 36 orang. 30 orang ditemukan selamat dan 6 orang lainnya ditemukan meninggal dunia. Sementara 29 penumpang lainnya masih dalam proses pencarian. Dijadwalkan, tim SAR gabungan melakukan pencarian pada hari ini dimulai pukul 6 pagi. Petugas menyisir area lebih luas dari sebelumnya. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Beralih informasi lain, pemirsa, jasad staf Pitsus Kejaksaan Negeri Simalungun yang hanyut di Sungai Silau, Asahan, Sumatera Utara berhasil ditemukan tim SAR gabungan sejauh 3 km dari lokasi titik korban tenggelam. Sementara itu, 1 korban hanyut lainnya juga telah ditemukan. Bah, diambilnya itu 1. Ke tengah pula itu, aduh. Inilah video amatir yang merekam detik-detik saat staf pidana khusus Kejaksaan Negeri Simalungun hanyut saat berusaha mengejar terduga korupsi Kepala Desa Banjarhulu, Simalungun di aliran Sungai Silau, Asahan, Sumatera Utara. Melompat. Melihat staf Pitsus Kejaksaan yang hanyut terbawa arus, seorang warga sekitar berenang berusaha menolong korban. Naas, Fahri, 42 tahun, warga yang akan menyelamatkan staf Pitsus, justru turut hanyut, diduga kehabisan tenaga saat proses penyelamatan. Sementara kepala desa yang nyaris ikut tenggelam berhasil diselamatkan. Tim SAR gabungan terus melakukan pencarian terhadap kedua korban dengan melakukan penyusuran aliran Sungai Silau. Sebelumnya, pihak kejaksaan akan melakukan pemanggilan kepada kepala desa dan bendahara desa Banjarhulu di sebuah kafe pinggir sungai terkait dugaan kasus korupsi dengan kerugian negara lebih dari 300 juta rupiah. Namun, melihat pihak kejaksaan tiba di lokasi, kepala desa melakukan perlawanan dengan menceburkan diri ke sungai. Petugas berusaha mengamankan pelaku, namun salah satu petugas hanyut terbawa arus sungai. Perkara apa?
Tidak pidana korupsi, juga tidak pidana korupsi. Kepala desa, Pak? Iya, kepala desa. Ini kayaknya sudah perlawanan. Pangulu lari katanya langsung ke sungai, langsung dikejar sama yang bersangkutan. Kini, Kepala Desa Banjar Hulu yang sempat melarikan diri telah diamankan ke kantor Kejaksaan Negeri Simalungun. Sedangkan tim SAR terus melakukan pencarian terhadap staf Ditsus dan warga yang tenggelam hingga 7 hari ke depan. Dari asal Sumatera Utara, Ulil Amri melaporkan. Pondok Pesantren Besuk Pasuruan, Jawa Timur menyatakan penggunaan sound horeg haram. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Ayu Sore. Anda kembali di Ayu Sore pemirsa. Menteri Perdagangan 2015 hingga 2016 Tom Lempong dituntut 7 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi importasi gula. Jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Agung menilai Tom Lempong terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian negara sebesar 578 miliar rupiah dan memperkaya orang lain atau suatu korporasi. Jaksa juga menuntut Tom Lempong dihukum membayar denda 600 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Jaksa tidak menuntut Tom untuk membayar uang pengganti karena dalam perkara ini ia tidak menikmati sepeser pun uang hasil korupsi. Yang di belakang jangan musuh sendiri. Selamat sore teman-teman media semuanya. Ya, kita baru mendengarkan pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Ya, saya terheran-heran dan kecewa ya, karena tuntutan yang dibacakan sepenuhnya mengabaikan 100% dari fakta-fakta persidangan. Ya. Jadi saya tentunya tadi mendengarkan dengan cermat, saya juga mencatat dengan teliti ya, pembacaan surat tuntutan tersebut ya, dan saya cari-cari di mana ada penyesuaian-penyesuaian dari dakwaan ke tuntutan yang mencerminkan fakta-fakta persidangan yang sudah diungkap dalam kurang lebih 4 bulan persidangan, 20 kali sidang. Tapi satu pun saya tidak temukan ya, penyesuaian dalam surat penuntutan yang mencerminkan fakta yang diungkap dalam persidangan. Jadi ya saya agak heran aja ya, apakah ini memang pola kerja daripada Kejaksaan Agung. Ya. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah milik salah satu tersangka kasus dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara. Pengawalan yang ketat KPK menggeledah Direktur Utama PT Dalihan Natolu Group sejak Jumat pagi. Dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara membuat petugas KPK terus menyelidiki satu persatu tersangkanya. Kali ini, sejak Jumat pagi, penyidik KPK menggeledah rumah pribadi salah satu dari 5 orang tersangka, yaitu Direktur Utama PT Dalihan Natolu Group di kawasan Jalan Mawar, Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Dengan membawa sejumlah perlengkapan seperti koper dan beberapa berkas, penyidik KPK langsung menggeledah rumah milik Direktur Utama PT Dalihan Natolu dan hingga saat ini pemeriksaan masih berlangsung. Rumah Pak Kirun pakai? Iya, ini rumah Pak Kirun ini. Jadi Pak Kirun tadi dipanggil sebagai apa Pak Kirun? Saya dipanggil dari KPK ini. Untuk melihat, menyaksikan ya? Iya, untuk menyaksikan. Oke Pak. Sudah selesai pakai apa masih berlangsung? Berlangsung Pak. Hah? Sudah selesai apa masih berlangsung Pak? Belum berlangsung, menjemput KTP. Sebelumnya, Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara Topan Obaja Ginting dan 4 orang rekannya terjerat operasi tangkap tangan atau OTT penyidik KPK di Kabupaten Mandailing, Natal. Dalam operasi tangkap tangan tersebut, penyidik KPK menyita uang tunai sejumlah 231 juta rupiah. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Sebelumnya KPK telah mengamankan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara. Ia diamankan karena diduga terlibat suap proyek jalan.
Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan di Mandailing, Natal, Sumatera Utara pada Kamis malam 27 Juni lalu. Dalam operasi tangkap tangan ini, sebanyak 6 orang ditangkap dalam OTT KPK. Salah satu yang diamankan adalah Topan Ginting yang merupakan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara. Topan Ginting diketahui merupakan anak buah Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Terkait hal itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo akan mengevaluasi seluruh jajarannya sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. Regardless, saya sudah bicara berbuih-buih pentingnya integritas, pentingnya menghadirkan Tuhan di hati, tapi ya masih aja begini. Tapi dengan segala hormat, dengan menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah, kami serahkan seluruh prosesnya kepada para aparat hukum. Mulai minggu depan, atas restu Pak Presiden, kami harus mulai mengevaluasi seluruh jajaran PU dari mulai eselon 1 sampai BPK agar kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang lagi di masa depan. Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi juga telah membongkar paksa gembok pagar rumah Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara Topan Obaja Putra Ginting hari Rabu lalu. Penggeledahan ini merupakan bagian dari pengembangan kasus dugaan suap yang menjerat Topan Ginting sebagai tersangka bersama sejumlah pejabat lainnya di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, fenomena sound horeg terus menjadi polemik di tengah masyarakat. Pondok Pesantren Besuk Jawa Timur menyatakan penggunaan sound horeg haram hukumnya. Sementara itu MUI Jatim mendukung fatwa tersebut dan masih melakukan kajian atas fenomena itu. Melalui Komisi Fatwa, sementara Wagub Jatim Emil Dardak berjanji akan memberikan solusinya terkait fenomena sound horeg. Maka hukumnya adalah haram. Ada atau tidak. Pondok Pesantren Besuk Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur menyatakan penggunaan sound horeg haram hukumnya. Hal ini diputuskan melalui forum Bahsul Masail yang digelar bertepatan dengan peringatan 1 Muharram 1447 Hijriah. Pengasuh Ponpes Besuk Kyai Haji Muhibul Aman Ali menyampaikan keputusan ini diambil bukan semata karena bisingnya suara, tetapi karena konteks dan dampak sosial yang melekat pada praktik sound horeg. Ponpes Besuk mendorong pemerintah daerah khususnya di Jawa Timur dan Kabupaten Pasuruan mengambil sikap tegas melarang pertunjukan sound horeg demi mencegah semakin meluasnya dampak negatif yang ditimbulkan. Tontonan sound horeg itu. Maka kita putuskan ini adalah haram. Haram mutlak artinya tidak perlu kita mempertimbangkan apakah mengganggu atau tidak mengganggu. Karena yang menjadi pertimbangan hukum tidak hanya mengganggunya. Kalau mengganggu tambah nemen, berarti kan boleh kalau begitu kan? Nah, makanya aspek hukum yang kita pertimbangkan jangan hanya dampak suara saja, tapi juga isi daripada paket sound horeg itu. Merespon fatwa haram yang dikeluarkan Pondok Pesantren Besuk Kabupaten Pasuruan, Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur mendukung fatwa tersebut. Sekretaris MUI Jatim Kyai Haji Hasan Ubaidillah menilai sound horeg lebih banyak mengandung mudarat ketimbang manfaat di tengah masyarakat. MUI Jatim melalui Komisi Fatwa akan membahas dan mengkaji fenomena sound horeg ini sebelum memutuskan fatwa. Ibadah iya, maka di sini ketika banyak aspek madorotnya, ya secara kasat mata itu tidak bisa dibenarkan. Maka apabila ada fatwa haram dari lembaga Bahsul Masail atau dari pesantren, itu memang perspektifnya memang banyak madorotnya seperti itu. Akan tetapi perlu digarisbawahi bahwa Majelis Ulama Indonesia ketika nanti sidang Komisi Fatwa, tentu fenomena-fenomena ini akan didalami sesuai dengan apa yang terjadi di masyarakat. Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak berjanji akan memberikan solusi terkait fenomena sound horeg khususnya di daerah Pasuruan dan sekitarnya. Jadi
percaya sama saya bahwa untuk masalah horeg ini memang sedang dengan seksama kita cari solusinya. Jadi nggak, oh yaudah biarin aja apa adanya, nggak perlu ada jalan tengah, perlu ada solusi untuk memastikan bahwa masyarakat tetap terlindungi, sound horeg ini beroperasi dalam kondisi yang memang tidak melanggar hal-hal yang kemudian menjadi keresahan masyarakat. Emil menilai fatwa tetap disikapi bijak dan dicarikan solusi agar tidak merugikan pelaku industri tetapi juga tidak mengganggu Kamtibmas. Dari Pasuruan dan Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan rute baru Trans Jabodetabek Koridor B25 dengan trayek Bekasi Duku Atas via tol Becakayu. Layanan rute baru tersebut diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah. Pintu. Didampingi Wali Kota Bekasi, Tri Adianto, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan rute baru Trans Jabodetabek Koridor B25, trayek Bekasi Duku Atas via tol Bekasi Cawang Kampung Melayu atau Becakayu. Pada tahap awal, sebanyak 15 armada bus disiapkan untuk melayani penumpang. Adapun untuk rute koridor B25 membentang sepanjang 53 km akan melewati 29 titik halte dari Bekasi hingga ke Jakarta dengan waktu tempuh diperkirakan mencapai 70 menit pada saat jam sibuk. Tarif yang dikenakan mengikuti ketentuan Trans Jabodetabek, yakni Rp2.000 pada pukul 5 sampai 7 pagi dan Rp3.500 setelah pukul 7. Jumlah bis yang disiapkan ada 15. Jarak antar bis diperkirakan sekitar 10 menit pada jam padat dan sekitar 20 menit pada jam sepi. Dan harapannya kami merencanakan untuk 15 bis itu bisa sampai dengan 3.000 setiap harinya. Wali Kota Bekasi Tri Adianto bersyukur dengan hadirnya Trans Jabodetabek Koridor B25 Bekasi Duku Atas karena bisa membantu warganya dalam meringankan biaya transportasi, khususnya yang sehari-hari bekerja di Jakarta. Jadi dengan adanya Jakarta dari Terminal Bekasi sampai Duku Atas, ini saya kira menjadi salah satu solusi dalam rangka untuk membantu warga masyarakat Kota Bekasi yang hari ini memang menggunakan Becakayu. Karena kita ketahui bahwa tol ini menjadi tol yang sangat premium juga. Seperti diketahui, Pramono telah meluncurkan 5 trayek Trans Jabodetabek, yakni Alam Sutra Blok M, Vida Bekasi Cawang, Pik 2 Blok M, Sawangan Pakulus, hingga Bogor Blok M. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ajudan Presiden ke-7 Joko Widodo diperiksa Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan pencemaran nama baik Jokowi. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews Sore. Anda kembali di iNews Sore bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, gelar perkara khusus terkait ijazah Jokowi ditunda oleh Bareskrim Polri. Penundaan itu dilakukan lantaran pihak Roy Suryo ingin menghadirkan sejumlah nama dalam gelar perkara khusus nanti. Bareskrim Polri menunda gelar perkara khusus perkara tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Gelar perkara khusus akan dilakukan pada hari Rabu 9 Juli mendatang. Padahal, sebelumnya rencana gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi dilakukan pada hari ini. Namun, rencana itu ditunda hingga pekan depan. Penundaan itu lantaran tim pembela ulama dan aktivis ingin melibatkan sejumlah nama ahli dalam gelar perkara khusus. Permintaan itu terkait fakta baru yang ditemukan oleh Roy Suryo CS terkait ijazah milik Jokowi yang dituding hasil cetakan Pasar Pramuka. Saya kemarin ke Pasar Pramuka, ya, minggu yang lalu. Saya mendapatkan banyak cerita yang belum saatnya untuk dibuka. Tapi sudah ada videonya juga. Diantaranya apa? Boleh dong. Ada persekutuan, ada kemudian bisik-bisik untuk menutupi sesuatu. Di sisi lain, pengacara Joko Widodo Yakub Hasibuan menilai desakan untuk melakukan gelar perkara khusus adalah kriminalisasi. Kok dihentikan, Pak? Ini tidak boleh dihentikan di penyelidikan, harusnya dilanjuti ke tingkat penyidikan.
Inilah yang menurut kami adalah upaya-upaya kriminalisasi terhadap Pak Jokowi. Bayangkan saja Mbak, suatu hal yang bukan merupakan tindak pidana mau mencoba dipaksakan untuk naik ke penyidikan, sehingga seakan-akan itu adalah tindak pidana. Sehingga kami juga meminta pihak-pihak yang masih mencoba untuk melakukan hal ini, mengkriminalisasi klien kami untuk menghentikan hal tersebut. Desakan gelar perkara khusus terkait ijazah Joko Widodo ini datang dari tim pembela ulama dan aktivis. Mereka menilai pernyataan Bareskrim soal ijazah Jokowi asli tidak berimbang dan transparan. Tim Liputan iNews melaporkan. Roy Suryo mangkir dari panggilan Polda Metro Jaya dalam kasus ijazah Jokowi. Terkait hal itu, Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan pakar telematika Roy Suryo sebagai saksi kasus pencemaran nama baik serta kegaduhan terkait ijazah palsu Presiden ke-7 Jokowi. Kasus ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo terus berlanjut ke jalur hukum. Setelah adanya dugaan ijazah palsu Jokowi, sejumlah nama pun turut menjadi terlapor oleh relawan Jokowi. Salah satunya pakar telematika Roy Suryo yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait pencemaran nama baik dan kegaduhan akibat tudingan ijazah palsu tersebut. Rencananya, hari ini Polda Metro Jaya kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Menpora Roy Suryo sebagai saksi. Pemeriksaan tersebut juga merupakan pemeriksaan kali kedua Roy Suryo di Polda Metro Jaya. Saudara RS terjadwal akan diambil keterangan dalam rangka klarifikasi di tahap penyelidikan itu hari ini, hari Kamis tanggal 3 Juli. Saat ini penyelidik masih menunggu apakah hadir atau tidak. Sebelumnya, Roy Suryo CS menolak undangan klarifikasi penyidik Polda Metro Jaya dalam kasus pencemaran nama baik dan dugaan penghasutan mengenai ijazah Jokowi. Kami sebenarnya siap 11.000 triliun %. Ya. Kami siap, tapi kami sangat menghormati saran dan nasihat atau advice dari kuasa hukum kami. Karena secara hukum memang itu tidak perlu dihadiri. Tapi kami siap, penegasan kami siap ini untuk menjelaskan bahwa kami menolak kalau besok ada narasi miring yang mengatakan kami ini mangkir. Tidak mangkir. Kami melakukan press conference hari ini itu sengaja untuk menjawab sebelumnya. Jadi bukan kami besok tiba-tiba tidak datang terus baru ngasih keterangan, bukan. Kita sudah jelaskan sebelumnya. Dan kami akan sampaikan juga pemberitahuan resmi kepada Polda Metro Jaya. Diketahui, kasus ijazah palsu Jokowi juga telah dirilis Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri yang menyatakan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia identik. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Joko Widodo, pengacara Bambang Trimulyono menyatakan PK berkaitan dengan kekhilafan hakim dalam mengambil keputusan. Sidang peninjauan kembali yang diajukan Bambang Trimulyono terpidana kasus ujaran kebencian terkait ijazah mantan Presiden Joko Widodo digelar di Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah. Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Halomoan Sianturi dengan hakim anggota Makmurin Kusumastuti dan Zulkarnain. Pardiman selaku pengacara Bambang Trimulyono menilai adanya kehilafan hakim dalam memutuskan kasus Bambang Trimulyono. Menurut Pardiman, konten podcast Gus Nur dan Bambang Trimulyono tidak menimbulkan keonaran di dunia cyber. Ya, poinnya itu ada kekhilafan hakim yang nyata dalam dia mengambil putusan itu. Termasuk putusan MK atau termasuk putusan yang di PN Solo kemarin yang terus dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi, yang pada waktu di Solo kan dia diputus dengan Undang-Undang tahun 46 itu tentang membuat keonaran, yang akhirnya di tingkat Pengadilan Tinggi dibatalkan hingga akhirnya Pengadilan Tinggi Semarang mengadili sendiri hingga putusan yang berbeda dengan yang didakwakan dengan putusan yang di Solo, yaitu dengan Undang-Undang IT. Kasus berawal pada 2023.
Bambang Tri membahas ijazah palsu Joko Widodo dalam podcast di kanal YouTube Gus Nur 13 Official milik terpidana lain Sugi Nur Raharja atau Gus Nur. Bambang divonis penjara 6 tahun setelah mengajukan kasasi. Pengadilan tinggi menjatuhkan vonis 4 tahun. Saat ini Bambang telah menjalani 2 tahun masa tahanan. Tim Liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, ajudan Presiden ke-7 Joko Widodo diperiksa oleh Polda Metro Jaya. Kehadirannya untuk memberikan keterangan soal kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Ajudan Presiden ke-7 Joko Widodo, Kompol Syarif Fitriansyah, dimintai keterangan oleh Polda Metro Jaya terkait kasus ijazah Jokowi. Kompol Syarif datang ke Polda Metro Jaya pada Kamis siang. Ia datang bersama dengan kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan. Saat tiba, keduanya bergegas masuk ke dalam gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Kehadiran ajudan Jokowi memenuhi panggilan polisi terkait laporan yang dibuat oleh Jokowi tentang tudingan ijazah palsu. Sebelumnya Polda Metro Jaya menerima pelimpahan dari 4 Polres di wilayah Polda Metro Jaya terkait laporan yang dibuat oleh Jokowi. Jokowi menyerahkan sejumlah barang bukti dalam laporannya terkait tudingan ijazah palsu miliknya. Dan hingga kini kasusnya masih berjalan di Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ajudan Jokowi diperiksa polisi terkait pencemaran nama baik Presiden ke-7 RI. Apakah urgensinya untuk membahasnya? Sudah bersama kami pakar telematika Roy Suryo dan juga Ade Darmawan, pelapor Roy Suryo CS. Selamat sore Bapak-Bapak. Yo, selamat sore Mbak Diandra, selamat sore juga Mas Diandra. Baik, saya akan Pak Roy. Saya akan ke Mas Roy Suryo terlebih dahulu. Mas Roy, kan ini kan sebelumnya sempat dipanggil oleh Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan begitu, tapi Mas Roy mangkir atau tidak memenuhi atau menolak gitu, bilangnya untuk panggilan polisi. Ini kenapa Mas Roy? Ya, ini ada yang saya klarifikasikan ya, dua hal ya. Yang pertama, memang untuk undangan ya, bukan panggilan. Suratnya itu undangan. Undangan pada hari Selasa tanggal 2 Juli itu memang benar. Saya sebenarnya sudah siap 11.000 triliun % saya hadir. Tapi oleh kuasa hukum dikatakan itu tidak perlu hadir karena itu baru undangan, itu klarifikasi. Itu betul. Saya menolak hadir. Tapi untuk kemarin saya mendadak Kabid Humas Polda Metro Pak Hari tiba-tiba mengumumkan penyidik menunggu. Lah, ini kok ada miskomunikasi, ada diskomunikasi di Polda Metro Jaya ya, di kami. Saya sama sekali tidak menerima undangan untuk hari Kamis kemarin sampai dengan hari. Ya, jadi ada undangan itu. Jadi jika terakhir nggak ada undangan, nggak diundang kok datang itu kan cuti, sama sekali nggak ada, Mbak. Melalui iNews saya sampaikan, tolong Polda Metro jangan bikin semalan ya, jangan bikin diskomunikasi atau miskomunikasi karena tidak ada undangan untuk Kamis kemarin nggak ada. Saya kabarnya dan teman-teman akan diulang lagi minggu depan. Insya Allah kalau itu akan ada jawaban untuk undangan itu. Apakah hadir atau tidak itu lain soal. Tapi yang jelas untuk Kamis kemarin ada yang manggil karena tidak ada undangan. Nah, itu jawaban Mbak Diandra, biar clear aja. Baik, kalau Pak Ade tadi hari ini ajudan Jokowi kan juga sempat dimintai keterangan oleh Polda Metro Jaya. Urgensinya apa sebetulnya nih Pak? Ya, saya rasa untuk penambahan saksi mungkin ya. Jadi memang di dalam satu peristiwa pidana itu tidak hanya orang-orang yang memang melihat dan mengetahui yang dipanggil, yang bisa juga orang-orang yang berada di samping Bapak Joko Widodo yang tidak memiliki hubungan darah. Jadi saya rasa ini adalah penambahan ya keterangan saksi yang mungkin dia dihadirkan pada saat sekarang itu baru bisa diperiksa sebagai saksi tambahan atas peristiwa yang dilaporkan oleh Bapak Joko Widodo. Namun menurut saya ini hal yang biasa dan wajar bila memang memenuhi panggilan itu, tidak ada yang istimewa. Itu adalah proses hukum yang memang harus ditaati oleh semua pihak. Yang menjadi persoalan bila mana diundang, baik itu undangan klarifikasi ataupun panggilan polisi, yang justru menjadi persoalan adalah ketika kita tidak menghadiri itu bisa dinilai tidak kooperatif. Artinya bisa diberlakukan
KUHP di 112. Artinya ada upaya paksa di situ. Nah, tapi saya rasa Bang Roy itu tidak menerima undangan, jadi wajar saja ketika dia tidak menghadiri karena namanya orang tidak diundang. Ada undangan. Tapi kalau diundang, saya rasa Pak Roy juga tahu hukumnya. Kalau dia bisa pakai warga negara, pasti beliau datang kan, gentleman gitu loh. Jadi ini adalah terjadi miskomunikasi yang saya anggap ya silakan Polda Metro betul-betul menyerahkan undangannya, jangan dikirim. Jadi gini Mbak, saya ingin jelaskan juga bahwa yang disebut dengan dipanggil secara patut adalah secara patut itu adalah diterima undangannya langsung secara fisik, bukan misalkan WA kemudian diterima, itu enggak bisa, itu bukan dipanggil secara patut. Kalau dipanggil secara patut itu adalah dikirimkan, kan alamat Bang Roy kan tahu kan, polisi juga tahu, semua orang juga tahu bahwa tempat tinggal Bang Roy di mana. Jadi dikirim secara patut itu kalau itu sudah diterima dan beliau misalkan pun tidak mau menghadiri, tentu akan ada alasan-alasan yang tepat untuk dilakukan pemeriksaan, dijadwalkan ulang atau seperti apa. Nah itu menurut protap dari pemeriksaan di tingkat kepolisian. Artinya harus alasan yang tepat. Gitu. Nah saya rasa nggak ada masalah sih kalau nggak hadir, tetapi harus ada alasannya. Baik, kalau apalagi ini undangan klarifikasi. Baik. Gitu. Ya. Kalau Mas Roy melihatnya ajudan Jokowi hari ini kan diperiksa, urgensinya apa menurut Mas Roy ini? Ya, sebenarnya benar ya, Bang Ade tadi saya puji. Terima kasih Bang Ade, objektif sekali. Jadi artinya untuk Kompol Syarif ini saya kira memang sah-sah saja Polda Metro mengumpulkan keterangan dari semua saja, ya baik itu dari yang dekat dengan Jokowi atau yang jauh dari Jokowi, no problem. Jadi saya kira tambahan keterangan dari Polda ini akan bisa membantu Polda Metro untuk nanti menginstruksikan. Kan jelas yang nama Pak IC ya atau ajudan dari Jokowi ini kan melekat ya, boleh dikatakan melekat 24 jam. Jadi artinya tahu persis lah apa yang dialami oleh Pak Jokowi, mau di Jakarta, mau di Solo. Mungkin mau dimintain keterangan kejadian di Solo tanggal 16 April yang lalu mungkin saja, atau kejadian di Jakarta, atau waktu ngantar Jokowi datang ke Polda itu bawa ijazah asli atau hanya fotokopi. Kalau ijazah asli kenapa dilipat? Nah itu misalnya gitu. Kalau ijazah asli Kabid Humas waktu itu menyatakan fotokopi, nah kan kayak gitu. Tapi yang soal ketidakhadiran lagi Mbak Diandra dan melalui Aidit kan tidak ada undangan yang saya terima untuk pemeriksaan hari Kamis tanggal Juli kemarin itu. Jadi nggak ada sama sekali. Kalau ada, insya Allah pasti ada jawaban dari saya. Tapi kalau yang hari Selasa tanggal 1 Juli memang kalau itu memang ada undangan, tapi undangannya tidak jelas. Tidak ada yang terlapor, tidak ada lopusnya, tidak ada tempusnya. Jadi ya buat apa kemudian kalau ada undangan nggak jelas, misalnya Mbak diundang undangan apapun ya, bukan undangan klarifikasi, itu nggak jelas siapa yang undang, nggak jelas tempatnya di mana, lokasinya di mana, masa kita mau datang? Nah, tapi sekali lagi tidak ada yang namanya manggil ya, insya sebagai insan manusia yang taat hukum, kita pasti akan datang atau akan memberikan jawaban undangan itu. Pemanggilan Kompol Syarif saya sah-sah saja untuk istilahnya tugas dari Polda Jaya untuk tanahnya, Mbak Diandra. Ya. Baik, kalau Bang Ade, ya gimana Mbak Diandra? Tanggapannya seperti apa dari pernyataan Mas Roy tadi? Ini adalah satu progres menurut saya, ya menurut saya ini adalah satu progres dari kepolisian untuk menindaklanjuti setiap laporan masyarakat yang ada, baik itu laporan Bapak Insinyur Joko Widodo sendiri maupun laporan-laporan yang ada. Artinya bahwa ini bukan satu urgensi ataupun apa, ini adalah satu rangkaian, ya satu rangkaian dalam pelaporan yang dilakukan oleh masyarakat itu diungkap dengan cara ya seperti itu, mekanismenya memang harus berjalan, diperiksa semua. Saksi-saksi yang melihat, kemudian merasakan, melihat langsung, ya, seperti ADC yang tadi dikatakan Bang Roy, karena memang dia 24 jam berada di sampingnya, maka keterangan beliau itu sangat diperlukan untuk apa? Mengungkap peristiwa yang memang disaksikan oleh korban, bahwa ini loh saya melihatnya, misalkan nih, kita ambil ilustrasinya gini Mbak,
Jadi saya melihat handphone saya itu hari apa, tanggal berapa, tentu ADC saya menyaksikan saya itu di mana, misalkan dia di hotel atau di dalam kendaraan sambil melihat handphone, Bapak Jokowi melihat yang diduga ujaran kebencian atau yang diduga fitnah atau pencemaran, itu pada saat dia berada pada satu kendaraan yang sama dan dia melihat langsung bahwa di handphone Bapak Joko Widodo itu dia membuka itu dan dia mendengar langsung kutipan-kutipan itu, tentunya itu yang saya rasa yang diambil keterangannya oleh ajudan Bapak Joko Widodo. Jadi itu yang paling saya anggap bahwa itu bukan urgensi, tetapi itu adalah bagian dari proses hukum yang harus kita hormati semua, bahwa di sini sangat bagus, artinya ada proses hukum sudah berjalan sedemikian rupa, selain ahli-ahli dan keterangan-keterangan dari semua pihak, kita menunggu keterangan Bang Roy Suryo sendiri atau Mas Roy. Tapi kalau misalkan pun karena sesuatu dan lain hal Bapak Roy Suryo tidak berhalangan hadir dan memang ini harus dijalankan terus, itu polisi tidak harus menunggu itu, tetapi mengumpulkan alat bukti. Dan perlu dicatat bahwa pihak kepolisian itu tidak perlu pengakuan, Mbak ya. Dia hanya berdasarkan bukti dan fakta dari satu peristiwa tindak pidana. Jadi tidak perlu pengakuan di situ. Mau kita ngaku atau tidak, yang penting terfakta dan itu buktinya ada, maka dia proses itu terus berjalan seperti itu, Mbak. Baik. Gimana Mas Roy Suryo tanggapannya? Ya, artinya gini, juga Polda Metro saya juga pasang open mind. Kasusnya sudah kembang dengan sangat dahsyat ya. Artinya sudah mulai membuka tabir-tabir yang selama ini tidak. Misal hadirnya sosok Pak Bito, hadirnya sosok seperti Widodo, seperti saya Denis, kemudian muncul Profesor Paiman ya. Ada juga intelijen yang memberikan analisisnya itu termasuk. Saya kira pihak-pihak itu akan bisa menghasilkan keterangan juga atau bisa sebagai bukti atau bahkan itu sebagai novum. Saya kira semua juga harus dipanggil, jangan kemudian manggilnya hanya beberapa orang saja, karena ini kan sudah mulai banyak yang memberikan keterangan itu masuk akal juga. Misalnya orang yang berani komentar dari Pak Prabowo misalnya. Nah mereka juga katakan, saya kira juga klaim juga, atau barangkali muncul juga orang-orang yang ya seperti kemarin saya lihat ada relawan-relawan dari Jokowi yang ada di Solo di Lah kenapa kemudian orang-orang yang kemudian membuat analisis misalnya di beberapa podcast itu juga diundang, nggak apa-apa ya, diklarifikasi. Itu saya kira akan bisa memberikan analisisnya dengan jauh lebih baik, lebih objektif. Jadi persoalannya jangan hanya sempit saja, kemudian masuk ke dalam pasal. Mungkin juga oleh teman-temannya Mas Ade ini misalnya adalah salah satu 60 penghasutan ya. Nah penghasutannya di mana gitu? Nanti kan akan bisa difokuskan lagi supaya semua akan jelas Mbak Diandra. Saya kira nggak apa-apa, kita ikuti saja. Dan moga-moga Polda Metro itu juga menyusul langkah seperti yang disampaikan Pak Polri pada saat HUT-nya ke-79, yaitu Polri presisi mengambil saksian presisi. Baik, terima kasih banyak Mas Roy Suryo dan Bung Ade sudah bergabung dengan Ayu sore hari ini. Salam sehat selalu, Pak. Terima kasih, Bang Roy. Amerika Serikat ingin memindahkan warga Palestina dan mengambil alih Gaza. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Ayu Sore. Pemirsa, Amerika Serikat ingin mengambil alih Gaza dari Israel. Hal ini disampaikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang sampaikan akan memindahkan warga Palestina dari Gaza. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan bahwa ingin memindahkan warga Palestina. Dalam usulannya, Trump ingin memindahkan warga Palestina ke Mesir, Yordania, dan kemungkinan negara lain.
Dirinya juga berniat mengambil alih Gaza dan mengubahnya menjadi Riviera of the Middle East atau kawasan pesisir yang indah di Timur Tengah. I want the people of Gaza to be safe. I want to see safety for the people of Gaza. They've gone through hell. Thank you. Sementara itu, Mesir dan sejumlah negara di Arab sedang menyusun rencana membangun kembali Gaza dan memastikan warga Palestina tetap berada di wilayah tersebut tanpa harus mengungsi. Rencana ini muncul sebagai respon pernyataan Trump yang ingin memindahkan warga Palestina. Negara Arab ingin membangun mekanisme pemerintahan di jalur Gaza tanpa keterlibatan Hamas. Sementara itu, Hamas masih mendalami usulan gencatan senjata dengan Israel. Usulan gencatan senjata ini disampaikan langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Usulan gencatan senjata yang disampaikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang bersedia menengahi Hamas Israel masih dalam pendalaman. Dari sisi Hamas menyatakan bahwa pihaknya tengah berkonsultasi dengan faksi-faksi Palestina. Hamas ingin memastikan warga Gaza akan mendapatkan bantuan dan bebas dari agresi militer Israel. Rencananya Amerika Serikat diwakili dengan Qatar dan Mesir sebagai mediator konflik Gaza menawarkan kesepakatan mengakhiri perang atau gencatan senjata selama 60 hari. Dalam unggahan di media sosial, Trump menyatakan Israel menyanggupi dan menerima usulan tersebut, namun tidak dengan Hamas, mengingat Israel pernah mengingkari gencatan senjata sebelumnya. Pemirsa, sedikitnya 13 orang tewas dalam serangan Israel terhadap sekolah yang menjadi tempat penampungan pengungsi di wilayah Al-Rimal, barat kota Gaza. Sementara di Gaza Selatan, sedikitnya 28 orang tewas saat menunggu bantuan kemanusiaan. Rekaman menunjukkan bangunan sekolah Mustafa Hafez yang hancur dan digunakan sebagai tempat penampungan para pengungsi. Puing-puing berserakan di lokasi, sementara para pengungsi mencari di antara reruntuhan. Sementara di dekat pusat distribusi bantuan kemanusiaan di koridor Netzarim Gaza, sedikitnya 20 warga Palestina tewas dan puluhan lainnya luka-luka akibat serangan udara Israel. Rekaman video menunjukkan sekelompok wanita menangis di luar rumah sakit Al-Shifa, serta doa-doa pemakaman dilakukan dan jenazah dibawa. Menurut laporan media, sekitar 28 orang tewas akibat tembakan tentara Israel ketika sedang menunggu bantuan kemanusiaan di bagian tengah dan selatan jalur Gaza. Kita ke informasi lain, pemirsa, fenomena sound horeg terus menjadi polemik di tengah masyarakat. Pondok Pesantren Besuk, Jawa Timur menyatakan penggunaan sound horeg haram hukumnya. Sementara MUI Jatim yang mendukung fatwa tersebut masih mengkaji melalui Komisi Fatwa. Sedangkan Wagub Jatim Emil Dardak berjanji akan memberikan solusi terkait fenomena sound horeg. Sehingga disebut dengan sound horeg, bukan sound system. Kalau begitu maka hukumnya lepas dari tafsir ini sudah. Dimanapun tempatnya dilaksanakan, mengganggu atau tidak mengganggu, maka hukumnya adalah ada atau tidak. Pondok Pesantren Besuk Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur menyatakan penggunaan sound horeg haram hukumnya. Hal ini diputuskan melalui forum Bahsul Masail yang digelar bertepatan dengan peringatan 1 Muharram 1447 Hijriah. Pengasuh Ponpes Besuk Kiai Haji Muhibul Aman Ali menyampaikan keputusan ini diambil bukan semata karena bisingnya suara, tetapi karena konteks dan dampak sosial yang melekat pada praktik sound horeg. Ponpes Besuk mendorong pemerintah daerah khususnya di Jawa Timur dan Kabupaten Pasuruan mengambil sikap tegas melarang pertunjukan sound horeg demi mencegah semakin meluasnya dampak negatif yang ditimbulkan. Tontonan sound horeg itu. Maka kita putuskan ini adalah haram. Haram mutlak artinya tidak perlu kita mempertimbangkan
apakah mengganggu atau tidak mengganggu. Karena yang menjadi pertimbangan hukum tidak hanya mengganggunya. Kalau mengganggu tambah nemen, berarti kan boleh kalau begitu kan? Nah, makanya aspek hukum yang kita pertimbangkan jangan hanya dampak suara saja, tapi juga isi daripada paket Sound Horeg itu. Merespon fatwa haram yang dikeluarkan Pondok Pesantren Besuk Kabupaten Pasuruan, Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur mendukung fatwa tersebut. Polemik kehadiran sound horeg terus bergulir di tengah masyarakat. Sebagian menganggap sound horeg menjadi alternatif hiburan warga. Namun ada juga yang menganggap suara bisingnya mengganggu kenyamanan warga. Keberadaan sound horeg di sejumlah wilayah justru memakan korban hingga merusak bangunan rumah dan fasilitas umum. Tak jarang iring-iringan sound horeg berujung petaka. Salah satunya di Bondowoso, Jawa Timur, saat sound horeg setinggi 5 meter di arah keliling desa, seketika tumpukan sound horeg tersangkut ranting pohon dan terjatuh menimpa sejumlah anak yang berada tepat di belakang iring-iringan. Bahkan karnaval sound horeg digelar di laut untuk memeriahkan tradisi. Sementara itu, fatwa haram terhadap sound horeg dikeluarkan Pondok Pesantren di Pasuruan, Jawa Timur. MUI Jatim juga mendukung fatwa haram yang dikeluarkan Pondok Pesantren Besuk Pasuruan. Sound horeg dengan dentuman dan suara bisingnya dianggap mengganggu ketentraman dan kenyamanan warga. Namun demikian, pengguna sound horeg menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, untuk membahas selengkapnya sudah ada Sekretaris MUI Jatim Kiai Haji Hasan Ubaidillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Mbak Arista. Pak Hasan, ini setelah Pondok Pesantren Besuk Jawa Timur menyatakan penggunaan sound horeg haram hukumnya, lantas bagaimana sikap MUI Jatim? Sikap MUI Jawa Timur secara kelembagaan memang harus diputuskan melalui forum rapat. Apabila forum rapat itu nanti menyepakati berupa fatwa, maka ini nanti akan dikaji dulu oleh Komisi Fatwa. MUI Jawa Timur itu memiliki yang namanya Komisi Pengkajian, Penelitian, dan Pelatihan, disebut KP3. Komisi inilah yang ditugasi untuk melakukan kajian secara mendalam terkait dengan fenomena sound horeg dan dampak-dampak sosialnya. Setelah ada hasil dari Komisi Pengkajian, tentu akan di-follow up-i oleh Dewan Pengurus MUI Jawa Timur melalui sebuah rapat gabungan atau rapat pengurus. Setelah itu ini nanti kita fatwakan atau kita cukup tausiah atau himbauan, itu tergantung kebutuhan. Kalau memang kebutuhannya hanya panduan-panduan, maka cukup tausiah. Apabila hal ini lebih spesifik terkait dengan permintaan fatwa atau harus dengan fatwa, maka Komisi Fatwa akan melakukan sidang Komisi Fatwa untuk selanjutnya beristimbat hukum terkait dengan hukum dari sound horeg tersebut. Itu mekanisme yang lazim dilakukan oleh Majelis Ulama Provinsi Jawa Timur. Lantas membutuhkan waktu berapa lama Pak Hasan untuk mengkaji hingga akhirnya mengeluarkan sebuah fatwa haram atau halal? Bisa dengan cepat sesuai dengan instruksi atau arahan dari Ketua Umum tentunya. Bisa 1-2 hari bisa keluar fatwanya. Karena ini sifatnya mendesak dan juga menjadi fenomena polemik di masyarakat, menjadi kebutuhan, tentunya MUI Jawa Timur akan merespon dengan cepat hal ini, sehingga mungkin dalam beberapa hari ini MUI Jawa Timur akan bisa mengeluarkan tausiah atau fatwa yang akan menjadi panduan terkait dengan hukum sound horeg tersebut. Walaupun ada statement dari Ketua Komisi Fatwa mendukung
keputusan atau fatwa dari Pondok Pesantren Besuk tersebut itu sifatnya masih personal, bukan sifatnya kelembagaan. Tapi Pak Hasan, untuk urgensi pengkajian dan pengeluaran fatwa ini sendiri, kalau misalkan dari sudut pandang Pak Hasan, apakah memang harus segera dilakukan? Karena mengingat Wagub Jatim juga sudah menyampaikan begitu keinginan mencari solusi dari sound horeg ini sendiri. Ya tentunya ini kebutuhan yang sangat mendesak. Terlebih ini menjadi keresahan bagi warga masyarakat Jawa Timur khususnya. Memang MUI dalam hal ini menghimbau karena ini terkait dengan ketertiban dan keamanan masyarakat. Tentu pemerintah seharusnya untuk menertibkan dan melakukan langkah-langkah yang dibutuhkan untuk menyikapi atau menertibkan keberadaan sound horeg ini. Tapi dalam perspektif dan sudut pandang keagamaan, tentu kita juga tidak gegabah walaupun memang ada fatwa dari salah satu pondok pesantren di Pasuruan yang jelas mengatakan haram mutlak. Akan tetapi di Majelis Ulama Indonesia yang merupakan wadah dari para ulama, zu'ama, cendekiawan, tentu dihasilkan dari proses-proses pengkajian secara mendalam. Setelah itu baru kita lakukan rapat di Komisi Fatwa untuk mendapatkan panduan fatwa yang secara spesifik menjawab persoalan sound horeg tersebut, dampak negatif maupun madharat yang ditimbulkan, serta hal-hal yang harus dilakukan oleh masyarakat. Panduan-panduan itu saya kira penting untuk kita sosialisasikan sebagai edukasi kepada masyarakat. Baik, Pak Hasan, untuk Pondok Pesantren Besuk ini selain mengharamkan sound horeg, pesantren juga mengimbau untuk tidak sama sekali melakukan ataupun melarang aktivitas sound horeg. Tanggapannya seperti apa, Pak Hasan? Tentu pondok pesantren tersebut memiliki pertimbangan-pertimbangan khusus melalui kajian-kajian yang sudah dilakukan, bahwa kesimpulannya adalah dampak negatifnya atau madorotnya itu lebih luas secara komprehensif, tidak hanya keberadaan sound horeg itu sendiri, akan tetapi dampak-dampak sosial yang ditimbulkan di masyarakat menurut penelitian atau menurut pendapat dari pondok pesantren tersebut itu sudah terkait dengan keharuman. Artinya bahwa kita hormati apa yang sudah difatwakan oleh pondok pesantren tersebut sesuai dengan pendapat melalui proses-proses kajian yang telah dilakukan. Akan tetapi secara kelembagaan nanti MUI juga akan melakukan kajian secara tersendiri sesuai dengan hasil dari Komisi Pengkajian atau laporan dari Komisi Pengkajian MUI Jawa Timur. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Pak Hasan, Sekretaris MUI Jawa Timur, sudah bergabung bersama ini sore. Selamat kembali beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Menteri UMKM Maman Abdurrahman datangi Komisi Pemberantasan Korupsi mengklarifikasi kunjungan istrinya ke Eropa yang viral di media sosial. Ini sore akan segera kembali. Menteri UMKM Maman Abdurrahman datang ke Komisi Pemberantasan Korupsi Jumat sore. Kedatangan Maman untuk mengklarifikasi tentang kunjungan istrinya ke Eropa yang viral di media sosial. Jumat sore, Menteri UMKM Maman Abdurrahman datang ke KPK. Kedatangan Maman untuk menyerahkan beberapa dokumen sekaligus mengklarifikasi viralnya surat edaran tentang rencana kunjungan istrinya ke Eropa. Ia mengatakan bahwa keberangkatan istrinya ke Eropa bersama dengan anaknya dan tidak menggunakan fasilitas negara. Alhamdulillah minggu kemarin yang SMA-nya Lab School juara umum bertanding dengan 800 negara lain, 800 peserta lainnya. SMA-nya juara. Minggu ini sekarang bertanding yang SMP-nya. Ini program rutin dan anak saya masih SMP. Istri saya tentunya tidak punya rasa kekhawatiran untuk melepas anak saya. Beliau mendampingi anak saya. Dan saya sampaikan 1 rupiah pun tidak ada uang dari uang negara, 1 rupiah pun tidak ada uang dari pihak lainnya. Saya tunjukkan dan saya sampaikan dokumen-dokumen pembayaran tiket
langsung dari rekening pribadi istri saya. Sebelumnya beredar surat edaran dengan kop Kementerian UMKM yang mengatasnamakan kunjungan istri Menteri UMKM ke Eropa. Dalam surat yang tertanggal 30 Juni 2025 itu, tertulis bahwa Agustina Hastarini hendak kunjungan ke berbagai negara dalam rangka mengikuti kegiatan atau misi budaya. Surat edaran tersebut viral di media sosial dan mendapat respon dari warganet. Beberapa warganet bahkan memberi komentar negatif. Mereka menyoroti peran istri Maman dalam kementerian, termasuk tujuan perjalanannya ke Eropa. Tak sedikit pula yang mempertanyakan kunjungan istri Maman ke Eropa dalam rangka tugas negara atau liburan semata. Dari Jakarta, Ismalia Auliaisah, iNews melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah milik salah satu tersangka kasus dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara. Pengawalan yang ketat KPK menggeledah Direktur Utama PT Dalihano Tolu Group sejak Jumat pagi. Dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara membuat petugas KPK terus menyelidiki satu persatu tersangkanya. Kali ini, sejak Jumat pagi, penyidik KPK menggeledah rumah pribadi salah satu dari 5 orang tersangka, yaitu Direktur Utama PT Dalihano Tolu Group di kawasan Jalan Mawar, Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Dengan membawa sejumlah perlengkapan seperti koper dan beberapa berkas, penyidik KPK langsung menggeledah rumah milik Direktur Utama PT Dalihano Tolu dan hingga saat ini pemeriksaan masih berlangsung. Rumah Pak Kirun pakai? Iya, ini rumah Pak Kirun ini. Oh, jadi Pak Kep tadi dipanggil sebagai apa Pak Kep? Saya dipanggil dari KPK ini. Untuk melihat, menyaksikan ya? Iya, untuk menyaksikan. Oke Pak. Sudah selesai Pak Kep apa masih berlangsung? Berlangsung Pak. Hah? Sudah selesai apa masih berlangsung Pak? Belum berlangsung, menjemput KTP. Sebelumnya, Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara Topan Obaja Ginting dan 4 orang rekannya terjerat operasi tangkap tangan atau OTT penyidik KPK di Kabupaten Mandailing, Natal. Dalam operasi tangkap tangan tersebut, penyidik KPK menyita uang tunai sejumlah Rp231 juta. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Sebelumnya, KPK telah mengamankan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara. Ia diamankan karena diduga terlibat suap proyek jalan. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan di Mandailing, Natal, Sumatera Utara pada Kamis malam 27 Juni lalu. Dalam operasi tangkap tangan ini, sebanyak 6 orang ditangkap dalam OTT KPK. Salah satu yang diamankan adalah Topan Ginting yang merupakan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara. Topan Ginting diketahui merupakan anak buah Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Terkait hal itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo akan mengevaluasi seluruh jajarannya sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. Regardless, saya sudah bicara berbuih-buih pentingnya integritas, pentingnya menghadirkan Tuhan di hati, tapi ya masih aja begini. Tapi dengan segala hormat, dengan menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah, kami serahkan seluruh prosesnya kepada para aparat hukum. Mulai minggu depan, atas restu Pak Presiden, kami harus mulai mengevaluasi seluruh jajaran PU dari mulai eselon 1 sampai BPK agar kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang lagi di masa depan. Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi juga telah membongkar paksa gembok pagar rumah Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara Topan Obaja Putra Ginting hari Rabu lalu. Penggeledahan ini merupakan bagian dari pengembangan kasus dugaan suap yang menjerat Topan Ginting sebagai tersangka bersama sejumlah pejabat lainnya di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Perdagangan 2015-2016 Tom Lembong dituntut 7 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi importasi gula. Jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Agung menilai Tom Lembong terbukti
melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian negara sebesar 578 miliar rupiah dan memperkaya orang lain atau suatu korporasi. Jaksa juga menuntut Tom Lembong dihukum membayar denda 600 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Jaksa tidak menuntut Tom membayar uang pengganti karena dalam perkara ini ia tidak menikmati sepeser pun uang hasil korupsi. Terheran-heran dan kecewa ya, karena tuntutan yang dibacakan sepenuhnya mengabaikan 100% dari fakta-fakta persidangan. Ya. Jadi saya tentunya tadi mendengarkan dengan cermat, saya juga mencatat dengan teliti ya, pembacaan surat tuntutan tersebut ya, dan saya cari-cari di mana ada penyesuaian-penyesuaian dari dakwaan ke tuntutan yang mencerminkan fakta-fakta persidangan yang sudah diungkap dalam kurang lebih 4 bulan persidangan, 20 kali sidang. Tapi satu pun saya tidak temukan ya, penyesuaian dalam surat penuntutan yang mencerminkan fakta yang diungkap dalam persidangan. Jadi ya saya agak heran aja ya, apakah ini memang pola kerja daripada Kejaksaan Agung. Ya, saya pribadi sih siap menghadapi tuntutan apapun. Ya, tapi sejauh yang saya bisa lihat, saya sudah sangat kooperatif, ya, sangat-sangat kooperatif. Bahkan dari saat-saat saya dipanggil sebagai saksi, ya kan, saya datang sendiri tanpa didampingi oleh pengacara, ya kan, saya selalu datang tepat waktu, ya. Bahkan kalau perlu diperiksa sampai jam 11 malam, jam 12 malam, saya lakukan, ya kan. Saya sudah cukup bersabar, ya, dalam tahanan sudah 8 bulan kira-kira, dan itu pun juga sama sekali tidak dicerminkan dalam. Suasana rapat antara Komisi 2 DPR RI dan pemerintah Provinsi Sumatera Utara memanas. Perdebatan sengit terjadi dalam rapat membahas berbagai isu strategis daerah. Bapak saya minta, tapi tolong nanti Pak Pimpinan kita agendakan lagi untuk bicara hal ini. Nah, saya mau mulai Bapak Ibu dengan mengatakan tanah adalah kehidupan, tanah adalah hak asasi. Kalau dari sana kita memandangnya, kita nggak main-main soal tanah ini. Nggak boleh main-main. Pemirsa, rapat yang semula kondusif mendadak memanas saat membahas berbagai isu strategis daerah, termasuk mengenai tanah eks hak guna usaha atau HGU PTPN 2 yang berlangsung di kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan. Sorotan utama tertuju pada Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution yang dinilai terlalu emosional oleh anggota Komisi 2 DPR fraksi PDI Perjuangan Deddy Sitorus saat keberadaan tanah eks HGU PTPN 2 di wilayahnya. Pernyataan itu memantik reaksi keras dari Bobi Nasution yang merupakan menantu Presiden Jokowi yang merespon dengan ketus dan mengancam meninggalkan ruangan. Deddy Sitorus pun menegaskan posisi dirinya sebagai anggota DPR yang berperan mewakili suara rakyat, bukan untuk menolak aspirasi daerah. Gubernurnya bilang ya udah kami keluar aja kepala daerah, kalau nggak mau dibicarakan nggak mau denger lah. Masih gubernur kok baperan. Jadi saya bilang Anda mau betul saya mau kepala daerah, orang omongan saya jelas. Nggak terima beliau bang ya? Nggak terima gitu ya? Nggak nyambung ya? Kenapa sih nggak nyambungin apa Pak Dek? Lain kita omongin lain, dia ngomongnya lain. Kita ngomongkan nggak sekarang waktunya, banyak pihak yang terlibat. Dia bilang oh ini kita nggak mau didengerin. Kan nggak nyambung. Pemirsa, masa reses dimanfaatkan anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Perindo, Dina Masyusin, untuk menyerap aspirasi warga. Seluruh aspirasi nantinya akan ditampung dan diperjuangkan di kursi dewan hingga menjadi berbagai kebijakan yang pro rakyat. Anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Perindo, Dina Masyusin, memanfaatkan masa reses tahun 2025 dengan turun langsung mendengar aspirasi masyarakat yang tergabung dalam organisasi Pemuda Batak Bersatu di wilayah RW 06,
Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Dalam pertemuan di Sekretariat DPC Pemuda Batak Bersatu, masyarakat menyampaikan berbagai aspirasinya, mulai dari biaya pendidikan yang mulai naik, sulitnya akses kesehatan, banjir yang selalu menjadi permasalahan warga setiap tahun, hingga persoalan penggusuran tempat tinggal. Harapannya memang kami dari Pemuda Batak Bersatu, yang dimana kami sudah berada di Jakarta Barat ini selama 5 tahun. Dan baru kali ini diadakan reses, gitu. Artinya biar teman-teman Pemuda Batak Bersatu yang ada di Jakarta Barat ini menyampaikan apa sih keluhannya. Yang memang salah satunya adalah banjir, yang kedua adalah lingkungan hidup terkait dengan sampah dan lain sebagainya, yang ketiga adalah pendidikan, yang keempat adalah kesehatan. Nah itulah yang akan kami bawa sampaikan kepada pemerintah supaya permasalahan di wilayah ini, khususnya di Duri Kosambi, itu bisa terselesaikan. Dina Mas Yusin berkomitmen akan memperjuangkan semua aspirasi masyarakat ke tingkat provinsi sehingga dapat membantu meringankan beban warga Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Demam berdarah denggi atau DBD masih menjadi ancaman nyata di seluruh daerah di Indonesia. Guna mencegah penyakit mematikan, pemerintah Kota Bandung mengedukasi masyarakat tentang bahayanya DBD, terutama pada usia anak-anak. Edukasi bahaya demam berdarah dengue atau DBD terus dilakukan. Salah satunya Enesis Group yang menggandeng pemerintah Kota Bandung untuk memberantas serta mencegah penyebaran gigitan nyamuk. Enesis Group melalui Sovel dan pemerintah Kota Bandung mengajak ratusan masyarakat untuk memahami bahayanya gigitan nyamuk DBD. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, sepanjang tahun 2025, masyarakat diimbau untuk waspada dengan cuaca lembab di Kota Bandung. Oleh karena itu, memakai obat pencegah nyamuk sangatlah diperlukan. PSN itu strategi terbaik penanggulangan DBD dengan 3M plus gitu ya. Menguras, menutup, mendaur ulang. Kalau dulu menimbun, sekarang mau mendaur ulang. Plus-plusnya bisa macam-macam. Misalnya saja mengoles lotion anti nyamuk. Enesis memfasilitasi beberapa kegiatan. Hari ini misalnya mereka akan mengedukasi para calon jumantik di 3 kecamatan tersebut. Jumlahnya ada berapa? 140 orang. Sementara hasil uji keampuhan Sovel sangat mengejutkan. Tangan yang diolesi Sovel sama sekali tidak digigit nyamuk. Mari lindungi anak-anak kita dengan gerakan 3M plus mengoles lotion anti nyamuk Sovel. Tenang teman-teman, menggunakan Sovel ini aman karena bahannya adalah natural sehingga dan juga 100% Indonesia. Jadi kita harus bangga dan kita juga harus mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah lindungi diri kita dari nyamuk DBD. Kota Bandung menjadi kota kelima dalam roadshow Enesis Group, di mana sebelumnya Enesis Group sudah melakukan sosialisasi bahaya DBD di Jember, Banyuwangi, Denpasar, Yogyakarta, dan Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Seorang ibu muda, Rati Renada, alami kelumpuhan pasca melahirkan sesar anak keempat di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi, Jawa Barat. Parahnya lagi, sang suami pergi meninggalkannya saat mengetahui istrinya lumpuh tak berdaya. Jadi pas saya masuk ruang operasi, disuntik labius kan, langsung dibeleng. Saya teriak, Allahu Akbar, dokter sakit banget dok. Saya dengar jelas dokter itu ngomong, ini kalau nggak dilihat kadaluarsanya. Ada satu permasalahan yang ibu katakan itu memang sudah dibius, pada saat kita potong ibunya kesakitannya. Saya stop. Tidak bisa berjalan lagi,
dan baru melahirkan, kehilangan pekerjaan, suaminya kabur, untuk kondisi mentalnya sendiri seperti apa? Dengan gue mati. Pak Kus, berarti dugaan malapraktik ini sebenarnya ada atau tidak nih?